Jadi video ini, si setan Ali Khamenei ini berpidato ketika penjajah Bashar Assad, utusan dia ini yang sudah membantai ratusan ribu anak-anak, perempuan, lansia, orang sipil. Menanggapi tuduhan dari Harry Pras terhadap Iran dan Ali Khamenei, penting bagi kita untuk tidak terbawa arus emosi, tetapi melihat persoalan ini secara objektif, kritis, dan proporsional. Dan sebelum kita simak penjelasannya, terlebih dahulu, mari kita dengarkan langsung pernyataan dari mulut kotor Harry Pras berikut ini. Perlu digarisbawahi, apa yang akan kita dengar bukanlah kebenaran mutlak, melainkan sudut pandang pribadi yang tentu bisa diperdebatkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap menjaga akal sehat, tidak mudah terpancing emosi, dan tidak langsung menelan mentah-mentah setiap pernyataan yang disampaikan. Karena dalam isu sebesar ini, yang menyangkut tokoh dunia seperti Ali Khamenei, setiap informasi harus ditimbang dengan hati-hati, diuji dengan data, dan dilihat dari berbagai perspektif. Mari kita simak, lalu kita telaah bersama secara objektif, kritis, dan proporsional. و من پیش بینی میکنم این حادثه سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. Jadi video ini, si setan Ali Khamenei ini berpidato ketika penjajah Bashar Assad, utusan dia ini yang sudah membantai ratusan ribu anak-anak, perempuan, lansia, orang sipil, dan menculik, memperkosa, membunuh, memutilasi, menyiksa, terus membuang mayat-mayatnya di jalan. Ketika orang-orang kejam seperti utusan Ali Khamenei diruntuhkan, Suriah merdeka, dia masih punya dendam, teman-teman. Orang nih, si bangka ini, si tua bangka Ali Khamenei yang sudah mati ini, yang sudah ke neraka ini, dia masih dendam kepada Suriah dan ingin melakukan lagi penjajahannya di Suriah. Perhatikan kalimatnya. أما إيران فلم تتوانى عن الوقوف معنا منذ اليوم الأول. قدمت السلاح والعتاد بدون حدود. أرسلت المستشارين العسكريين والضباط لمساعدتنا في التخطيط. دعمتنا اقتصاديا. Katanya membela Iran demi kemanusiaan. Terus jutaan kaum muslimin yang dibunuh Iran itu bukan manusia kah? Bukan. Status itu. Jadi menurut orang-orang yang membela Iran sekarang itu, kita membela Iran karena Iran membela Palestina. Karena di Palestina tidak ada kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Sekarang saya tanya kepada kalian, jumlah masjid Sunni di Suriah yang dihancurkan oleh Bashar Assad karena revolusi Iran dan Hizbut Syaitan sekitar kurang lebih 15.000 masjid yang dihancurkan. Apa ini namanya kalau orang itu tidak punya kemanusiaan? Tempat ibadah, masjid. Masjid, 15.000 masjid kurang lebih dihancurkan oleh milisi Syiah Rafidhah, terkutuk, teroris, terlaknat, bejat, bangsat. Mereka menghancurkan masjid-masjid karena beralasan apa? Masjid itu adalah tempat milisi Suriah bersembunyi, menyusun strategi, dan lain sebagainya. Punya kemanusiaan? Katanya moderat. Orang-orang Syiah Rafidhah yang kalian bela-bela, rezim Iran teroris ini, yang kalian bela punya rasa kemanusiaan karena berperang dengan Israel. Mereka tidak punya rasa kemanusiaan di Suriah. Menghancurkan ribuan masjid beserta imam-imam masjidnya, pengurus masjidnya, jemaah-jemaahnya, anak-anaknya, istri-istrinya dibunuh oleh milisi teroris. Kemana mata kalian? Kemana kuping kalian? Kita membela Iran karena Iran punya rasa kemanusiaan. Mereka melakukan teror yang sangat luar biasa, mengerikan di Ardus Syam. Dan kalian pikir punya kemanusiaan. Dan di video ini, saya punya 3 video fakta yang harus kalian dengar. Yang dimana Ali Khamenei sendiri menyatakan kepada orang-orang Syiah, milisi-milisi Syiah, bahwa pemuda-pemuda Sunni di Suriah tak punya masa depan, tak punya harapan, tak punya kampus untuk menuntut ilmu, tak punya rumah, dan tak punya tempat ibadah. Mantan Direktur Kontra Terorisme Joe Kent mengakui bahwa pemerintah Amerika Serikat sengaja mempersenjatai Al-Qaeda dan menciptakan ISIS di Suriah. Mereka sengaja membangun jaringan teror global untuk menggulingkan Assad dan melindungi Israel. Di era digital saat ini, siapapun bisa menyampaikan opini termasuk kritik tajam terhadap tokoh dunia. Namun perlu disadari, tidak semua yang disampaikan di media sosial merupakan fakta yang telah terverifikasi. Banyak di antaranya merupakan interpretasi pribadi, sudut pandang ideologis, atau bahkan framing yang belum tentu didukung oleh data yang kuat.
Ali Khamenei adalah figur global yang selama puluhan tahun berada di pusat dinamika politik internasional. Ia tidak lepas dari berbagai pujian maupun kritik. Bahkan dalam realitasnya, tuduhan terhadap dirinya datang dari berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, mulai dari pemerintah negara lain hingga kelompok oposisi. Namun di sisi lain, ada pula narasi yang membantah sebagian tuduhan tersebut. Misalnya, pemerintah Iran menegaskan bahwa Khamenei pernah mengeluarkan fatwa yang melarang penggunaan senjata nuklir sebagai bantahan terhadap tuduhan internasional tertentu. Disinilah letak pentingnya sikap kritis. Kita tidak bisa langsung menerima atau menolak sebuah tuduhan hanya karena disampaikan dengan meyakinkan. Perlu ada pembandingan sumber, verifikasi fakta, dan pemahaman konteks yang lebih luas. Pada akhirnya, tuduhan dari seorang konten kreator seperti Harry Pras harus ditempatkan sebagai bagian dari opini publik, bukan sebagai kebenaran mutlak. Sikap bijak adalah dengan memilah informasi, menghindari penyebaran narasi yang belum jelas kebenarannya, serta tetap menjaga akal sehat di tengah derasnya arus informasi. Karena dalam dunia yang penuh propaganda dan kepentingan, kebenaran tidak pernah cukup dilihat dari satu sisi saja.